kembali di duel kandidat. Sudah ada dua panelis kita, Pak Daud Rashid dan Babe Ridwan Saidi. Ini Pak Daud silahkan dilanjutkan lagi tadi apa? Iya. Ada suatu hal yang memang perlu kita lihat dari data. Bahwa di dalam tahun 2012 perkembangan tempat ibadah itu dicatat gereja itu sampai 150% kenaikannya. Rumah ibadah di luar Kristen 350% dan Islam hanya 60%. Ini merupakan indikasi apa? Bahwa sebenarnya umat Islam itu sudah sangat toleran selama ini. Jadi kalau ada kasus-kasus yang diangkat baik oleh individu ataupun kelompok ormas tertentu untuk menjual isu ini ke negara internasional, negara-negara barat pada umumnya, ini kita tidak boleh terpengaruh dengan isu ini. Ya. Kita harus kembalikan kepada data yang benar. Baik. Bahwa pertumbuhan rumah ibadah di luar Islam jauh di atas 150% ketimbangkan umat Islam yang mayoritas hanya 60%. Itu nasional, Bro. Ya, nasional. Untuk nasional, betul. Data nasional. Itu nasional. Dan bagaimana kalau Anda melihat di daerah minoritas Muslim, di NTT? Jangan Anda melihat di Jakarta. Bagaimana Anda melihat di Bali dan di Papua? Umat Islam sangat tidak mendapatkan haknya untuk mendirikan rumah ibadah. Walaupun mereka sangat membutuhkan. Baik. Ditanggapi? Benar. Silakan, Bang. Ya, baik. Ini masalah toleransi. Tapi untuk salam toleransi walaupun bukan konteks agama tetapi dalam soal etnis, boleh saya untuk menyapanya dalam pelbagai etnis. Horas, Mejua-jua, Yahobu, Ahoy. Yang dikatakan oleh Bapak kita tadi itu udah tepat sekali. Saya 12 tahun menjadi minoritas, Bung Vito, di Eropa dan di Amerika Serikat. Dan saya memperbandingkan bahwa perlakuan dan toleransi di Indonesia ini jauh lebih hebat dibandingkan di Amerika ataupun di Eropa. Ya. Dan itu harus kita syukuri. Ukurannya? Bagaimana? Ukurannya. Sampai sekarang orang Islam orang Islam Indonesia yang di Washington DC kesulitan untuk mendirikan masjid. Bahkan itu harus menyewa gudang di sana. Tapi kalau dibilang untuk masjid itu mungkin akan menjadi persoalan begitu ya. Nah, tetapi kalau saya bandingkan dengan di Indonesia udah sangat toleran. Tetapi ada hal bahwa fanatisme agama di Eropa dan di Amerika itu cukup melegakan ya. Artinya memang kita tidak bisa berkembang, tetapi tidak mengalami intimidasi yang parah begitu. Yeah. Kecuali waktu peristiwa 11 September ya. Ada yang mau menanggapi silakan. Tengah dulu, nomor 3 dulu. Saya yang mana nih? Ya silakan aja, silakan aja. Bebas. Saya komentari tentang ini satu saja, bahwa ukuran tentang toleransi beragama di Indonesia cukup baik adalah kita hari Jumat besok ya, libur Imlek ya. Saya sekaligus mengucapkan kepada teman-teman Tionghoa Gongsi Facai, selamat tahun baru Imlek. Saya cuma ingin mengatakan bahwa tanggal 31 Januari diputuskan sebagai hari libur kepada agama Konghucu yang jumlahnya hanya 0,02% di Indonesia. Sedangkan Islam yang di Amerika Serikat berjumlah 4% tidak pernah mendapatkan. Gus Dur adalah guru kita semua. Dan saya hanya ingin mengatakan bahwa Indonesia yang 0,02% saja hari libur semua agama diberi. Tapi di Amerika Serikat yang 4% Muslim tidak sehari pun diberi hari libur oleh pemerintah Amerika Serikat yang katanya pembela demokrasi. Pak Ridwan? Enggak, sebelumnya saya setuju dengan Pirsawan, memang Romi public appearance-nya oke, tapi konten PKS. Maksudnya apa itu? Enggak, kalau dari segi konten saya Mustafa PKS. Kalau public appearance ya kan Romi memang jadi Pirsawan benar. Cuma ini bukan karena historical enggak ada ya. Enggak, kalau ini enggak historical saya buktikan. Romi Gongsi Facai itu Hong Kong. Kalau Anda mengucapkan Imlek dengan cara begitu tidak sesuai dengan akar tradisi orang Cina di sini. Mestinya Anda ucapkan Sin Chun Kyong Hee. Ini satu. Yang kedua Pak ya. Saya setuju bahwa di sini toleransi tinggi. Tentu ada 1-2 persoalan. Saking tingginya,
Saya adalah orang yang sehari-hari bermain di Taman Ismail Marzuki. Masjid Taman Ismail Marzuki yang bernama Masjid Amir Hamzah itu dirobohkan. Dengan janji penggantiannya akan dibangun mulai Januari ini. Kami sekarang sembahyang di basement, 20 meter di bawah permukaan bumi, seperti Antarja kalau di wayang. Ada air hujan masuk dan dekat septic tank. Kita nggak marah. Tapi di fakta perbuatan Pemda DKI yang sekarang, nah itu Anda nggak usah menanggapi ya, atau Mustafa tangannya udah begini-begini, tapi saya sembahyang di situ. Kalau memakai sarung Anda nggak bisa turun karena tangganya spiral, nggak bisa turun. Jadi mesti pakai celana. Itu satu. Yang kedua Pak, saya terserah siapa yang menanggapi. Saya tuh menjadi bingung dengan istilah pluralisme. Pluralisme itu dipakai dalam pengertian kata benda seperti kritisisme, atau dalam pengertian paham seperti kapitalisme. Saya acap kali saya nggak tahu yang jawab siapa. Itu bagaimana saya bisa mendapatkan jawaban dari mereka? Iya. Apa yang dimaksud dengan pluralisme berdasarkan pendapat mereka? Memang kita susah kalau berbicara dengan dosen seperti beliau ini. Ya, yang saling pluralisme ini dua. Pluralisme ini dua. Saya harus break dulu. Kita harus break dulu. Tapi kita lihat sekali lagi. Kita lihat sekali lagi hasil polling. Bapak-bapak bisa melihat di belakang Anda. Kalau misalnya tidak terlihat, ini adalah hasil polling untuk sementara. Dan ini tidak menunjukkan siapa yang menang, siapa yang kalah, karena mereka tidak berbagi dapil. Dan juga tentu saja pertarungannya akan berbeda. Romi masih memimpin 34,8, disusul oleh Saleh 23,71, ada Malik 19,18, sama dengan Mustafa berbeda tipis sekitar 19, dan Bang Ramadan menyusul terus ya, tadi 1, sekarang 3,3. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Duel Kandidat.